Assalamualaikum. Hai Mams, jumpa lagi di Dapur Umfat. Kali ini resep yang pasti disukai oleh semua usia, khususnya anak-anak, beraroma dan bercita rasa khas cookies yang wangi dan manis, serta sensasi krenyes pada mering yang terdapat di bagian atasnya, juga warna-warni yang meriah, menjadikan button cookies yang satu ini layak untuk disajikan di hari raya. Seperti apa resep dan cara pembuatannya? Yuk kita simak bersama. Berikut adalah bahan yang diperlukan untuk membuat button cookies. Bahan bakunya cukup simpel. Siapkan terlebih dahulu semua bahan pada wadah kering. Setelah itu kita bisa mulai membuatnya. Masukkan mentega ke dalam wadah kering yang telah kita siapkan. Setelah itu kita juga bisa memasukkan margarin. Resep yang satu ini termasuk resep yang semi premium. Untuk kesekian kalinya saya mempergunakan perbandingan 1:1 untuk margarin dan mentega. Setelah itu mixer mentega dan margarin yang sebelumnya telah saya letakkan di kulkas dan saya keluarkan. Lalu masukkan 2 butir kuning telur ke dalam wadah. Setelah itu kita bisa memiksernya kembali. Setelah cukup tercampur, maka kita bisa memasukkan bahan selanjutnya, yaitu gula halus ke dalam adonan. Kemudian lanjutkan memiksernya hingga bahan-bahan tersebut tercampur secara merata. Setelah beberapa saat memiksernya, saya mematikan mixer dan memasukkan seluruh bahan kering mulai dari tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk ke dalam adonan yang sebelumnya kita perlu ayak terlebih dahulu agar tidak ada bahan-bahan kering yang menggumpal di atas adonan. Setelah seluruhnya terayak dengan sempurna, kita bisa melanjutkan mengaduknya menggunakan spatula. Proses pengadukan dengan spatula dilakukan tanpa tekanan seperti biasa memperlakukan adonan kue kering ya Bunda. Setelah beberapa saat mengaduknya, adonan akan terasa makin berat. Kita bisa melanjutkan dengan mempergunakan jari-jari tangan kita untuk memastikan seluruh bahan-bahan tersebut telah tercampur dan bersatu. Kalau diperhatikan cara saya mengaduk, saya hanya mempergunakan ujung-ujung jari saya, lalu dengan cara yang tidak terlalu menekan adonan dan dilakukan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini mengingat jika terlalu lama kita mengaduk dengan tangan, maka akan menyebabkan cookies kita keras ketika matang nanti. Proses pengulanan yang terlalu lama dan dengan gerakan yang terlalu menekan akan menyebabkan cookies kita menjadi keras pada saat matang. Setelah seluruhnya tercampur, kita bisa siapkan alas kerja. Dalam hal ini saya mempergunakan baking paper. Letakkan adonan di atasnya, lalu dengan bantuan rolling pin kita bisa memipihkan adonan menjadi setebal yang kita inginkan. Atau Bunda bisa menggunakan bantuan bagian bawah piring untuk menekannya agar lebih mudah. Kemudian lanjutkan dengan memipihkannya menggunakan rolling pin. Untuk bagian meratakan ini, mohon maaf saya percepat ya Bunda, karena ternyata ada bagian rekaman yang hilang dari memori handphone saya. Inilah hasil dari beberapa kali saya mengulang untuk meratakan bagian adonan. Setelah itu kita bisa sisihkan dan kita lanjut membuat mering untuk topping bagian atas. Berikut resepnya. Membuat mering ini, cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Masukkan putih telur ke dalam wadah bersih yang telah kita siapkan. Lalu tambahkan perasan jeruk lemon.
Kita bisa tambahkan sekitar 1 sendok teh perasan jeruk lemon dan kita mulai memiksernya dengan kecepatan yang bertahap. Setelah busa mulai berkurang pada putih telur ini, kita bisa mulai memasukkan gula halus secara bertahap ke dalamnya. Lanjutkan memiksernya dengan kecepatan tinggi hingga putih telur yang kita mixer ini akan memiliki konsistensi sesuai yang kita inginkan. Setelah beberapa saat memiksernya dan adonan tidak terlalu cair dan tidak terlalu kaku seperti ini, kita bisa hentikan proses memiksernya. Lanjutkan dengan membagi adonan meringue ini ke dalam beberapa wadah. Untuk selanjutnya akan kita berikan warna yang kita inginkan. Selain warna dasarnya yang original putih seperti ini, saya menyiapkan 5-6 warna lainnya untuk nantinya akan saya kombinasikan menjadi bentuk gradasi. Setelah berada pada mangkok seperti ini, lalu kita berikan pewarna ke dalam adonan meringue ini. Kita aduk rata. Untuk warna yang pertama saya berikan warna hijau. Kali ini saya mempergunakan pewarna merek Hakiki dan R dan W. Lalu saya berikan pewarna merah jambu atau pink. Juga saya berikan warna kuning telur. Aduk rata, lalu kita bisa melanjutkan memberi pewarna lain yaitu ungu pada wadah berikutnya. Aduk rata kembali, tambahkan jika dirasa warna yang kita inginkan masih kurang keluar. Dan inilah meringue yang telah kita berikan pewarna. Ada beberapa warna yang telah kita siapkan. Setelah itu, untuk memberikan gradasi warna yang menarik, kita bisa gunakan teknik sebagai berikut. Sediakan plastik tipis seperti ini, lalu masing-masing warna kita letakkan di atas plastik dengan berselang-seling seperti ini. Untuk gradasi pertama ini yaitu perpaduan warna merah jambu, putih, dan biru. Setelah kita menggunting plastik wrapnya, kita bisa sisihkan dan kita lanjutkan membuat gradasi berikutnya yaitu warna hijau, kemudian warna kuning, dan tidak lupa menambahkan warna putih agar semakin cantik. Lalu lipat plastik dan sisihkan. Begitu seterusnya. Pada kali ketiga ini saya membuat gradasi warna jingga, warna biru langit, dan warna putih kita tambahkan kembali. Lalu kita gulung, kemudian sisihkan. Warna berikutnya gradasi warna merah jambu, kemudian warna hijau, dan warna kuning. Yang keempat ini kita tambahkan putih, jadi ada 4 warna, lalu sisihkan. Begitu seterusnya ya Mams. Ini masih ada pewarna yang tersisa. Saya buat kembali dengan perpaduan warna merah jambu, hijau muda, kemudian warna jingga, lalu kita lipat dan sisihkan. Dan inilah warna-warna yang tadi telah kita siapkan. Lalu kembali pada adonan yang tadi telah kita ratakan. Kita mulai dengan membuat bentuk bulatan pada adonan. Saya mempergunakan spuit bagian bawahnya untuk membentuk bulatan-bulatan kecil seperti ini. Jangan lupa menaburi bagian bawah spuit untuk membentuk bulatan ini dengan tepung terigu
agar tidak menempel dan lengket ketika kita membentuk lingkaran seperti ini. Setelah terbentuk lingkaran seluruhnya, kita letakkan bentuk lingkaran tadi di atas loyang. Dan jangan lupa untuk merapikan pada sisi-sisi yang kurang rapi. Usahakan ketebalannya sama ya mams. Setelah itu kita ambil spuit bundar seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan kita ambil adonan mering yang telah kita campur tadi. Dan kita masukkan ke dalam plastik segitiga yang telah diberikan spuit. Lalu kita bisa mulai menuangkannya di atas adonan cookies yang telah dibentuk bundar. Setelah selesai di gradasi warna, sebelumnya kita bisa buat gradasi warna berikutnya dan menuangkan di atas adonan cookies kita. Nah, cantik bukan mams? Begitu selanjutnya, setelah satu adonan mering selesai kita tuangkan dan habis, kita bisa lanjutkan dengan adonan mering dengan gradasi warna lainnya, lalu kita tuangkan di atas cookies. Setelah proses ini kita lakukan dan seluruh adonan cookies tertutupi, inilah hasilnya. Kita masuk pada proses pemanggangan. Masukkan loyang yang berisi adonan button cookies ini ke dalam oven yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Lalu panggang dengan api paling rendah yaitu 100 derajat Celcius dengan api bawah. Dan pintu yang sedikit saya buka. Dan kita panggang selama kurang lebih 1 jam. Jangan lupa untuk membuka sedikit pintu oven listrik ini ya. Inilah hasil yang telah matang. Resep ini layak untuk dicoba dan dijadikan sebagai ide jualan produk terbaru kue kering mams di hari raya nanti. Harga modal yang sangat ekonomis dan rasa yang istimewa menjadikan kue kering ini akan disukai oleh konsumen. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya mams. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.